produk ini. Oke, sorry. Saya sembuh dengan produk ini, terus dia bilang, ini ada bisnisnya loh, Bu. Saya hari itu hanya jawab ini, Bapak Ibu, satu kalimat simple. Saya bilang, mampu nggak saya, Pak? Dari pojok dapur, istrinya keluar. Mampu, Mam, dicoba. Dia bilang gitu. Sebenarnya ada tanda kutip juga sih. Kalau saya nanti tidak sukses atau tidak bisa menjalankan, khawatirnya saya malu bertemu Bapak ini lagi, gitu kan? Yang ada hari itu di pikiran saya cuman maju, karena saya butuh uang, saya butuh untuk biaya hidup. Saya maju, saya ingat hari itu kalau tidak salah ketemu Bapak Jusak itu tanggal 26 Juni. Singkat cerita, 28 Juni saya bertemu dengan Koko Susilo, leader dari Jakarta. Dia bukan singkat sebenarnya, panjang, panjang kali lebar, kali dalam, kali tinggi, jadi luas. Panjang sekali dia cerita tentang produk gitu ya. Mulai pikiran saya itu tidak hanya berbicara ke bisnis. Saya mulai sadar bahwa produk ini saya butuhkan buat diri saya pribadi gitu kan. Ya hari itu, malam itu saya bertemu Ko Susilo, mulai saya berpikir saya mau konsumsi produk ini dengan cara jalanin bisnisnya gitu kan, karena saya nggak punya anggaran untuk mengkonsumsinya. Tanggal 14 Juli saya dapat informasi ada leader dari Surabaya datang ke Jakarta. Itu ada namanya Ko Eka dan Ko Bobi. 14 Juli saya berangkat dari Lipo Cikarang. Saya mendengar penjelasan bisnisnya dan saat saya mendengar penjelasan bisnisnya, saya hanya bisa mengeluarkan satu kata dari pikiran saya, wow, ini bisnis luar biasa. Gitu ya. Walaupun saya belum pernah nih yang namanya tahu bisnis jaringan segala macam. Saya cuma bilang ini bisnis keren banget, ini bisnis simple, sederhana, nggak susah, nggak ribet gitu kan. Terus dan saya menangkap sesuatu bahwa ini bisnis berbicara tentang hati, tentang kebaikan. Karena apa Bapak Ibu? Yang saya tangkap di bisnis ini adalah kerja tim. Betul nggak, Cifangfang? Nah, pada saat kita bekerja tim, itu kayaknya kita punya apa ya? Punya kedamaian, punya ketenangan gitu kan? Punya aura positif gitu. Pulang tanggal 14 Juli mulai saya belajar sendiri, Bapak Ibu. Saya pakai papan tulis karena terus terang saya sudah mau masuk usia 50 tahun, jadi saya gaptek dengan teknologi gitu kan. Saya mulai belajar di kertas folio, tapi ternyata saya terhambat dengan kertas HVS itu ya. Saya terhambat karena saya tidak bisa menulis terbalik. Jadi kalau saya prospek orang kan dengan kertas HVS saya harus tulis terbalik kan. Nah itu berkali-kali saya coba nggak bisa saya. Singkat cerita, saya ingat di gudang ada papan tulis bekas anak saya sekolah gitu. Saya mulai pakai papan tulis dan saya mendapatkan apa ya, menyatu dengan papan tulis itu. Bagi saya bisa pangku di paha saya gitu kan, saya bisa jelaskan dengan nulis. Mungkin bukan hanya 1-2 orang yang memperhatikan, bisa lebih dari itu gitu kan. Nah, 14 bulan Juni itu bulan Juli itu saya mulai mempelajari tentang bisnis ini dan akhirnya awal Agustus saya bertemu dengan leader lagi namanya Ko Jimmy. Nah, bersama dengan leader Ko Jimmy ini saya makin dimatengkan gitu loh materi saya. Kalau saya tadi menangkap tentang strategi penempatan titik, nah di Ko Jimmy ini saya mendapatkan strategi untuk closing maksimal. Kalau saya harus berbicara satu orang closing, saya bisa dapatkan closing lebih dari satu gitu loh. Nah itu saya dapatkan, saya mulai menyatu lagi dan saya praktekkan ternyata Bapak Ibu mohon maaf ya di AFC itu untuk closing ruby itu closing diamond tuh bukan sesuatu hal yang susah buat saya. Dari awal saya jalanin bisnis ini, saya tuh dibuat terkagum sama AFC. Bahkan belum saya tawarin diamond pun orang itu sudah mau join diamond gitu kan. Nah, saya mulai mencari tahu kenapa bisnis ini bisa sehebat ini, bisa secepat ini, sementara saya belum pernah menjalankan bisnis MLM. Ternyata memang
ada 3 keuntungannya di bisnis ini. Seperti yang diberitahukan oleh leader saya itu benar Bapak Ibu. Perusahaannya, produknya berbicara. Pada saat produk berbicara, saya nggak perlu capek untuk berbicara. Gitu ya. Terus penghasilannya nyata gitu loh. Jadi kalau saya jualan donat bangun jam 4 pagi, selesai jam 12 siang, itu saya cuma bisa dapat untung itu 100.000 atau 150.000 gitu. Nah, pada saat saya jalanin AFC, saya di posisi ruby pun saya cuma closing 1 ruby, saya sudah dapat 300.000. Jadi penghasilannya itu nyata, dahsyat. Itu yang membuat saya wow, dibuat terkagum-kagum. Awal menjalankan bisnis itu saya ingat banget 1 Agustus. Saya merasa saya sudah memiliki ilmu, saya siap untuk bertemu orang. Karena Bapak Ibu di bisnis ini kita punya upline, punya leader. Hanya kita tidak bisa berharap terus sama upline dan leader, gitu ya. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau memperbesar bisnis kita, income kita, maka kita harus bekerja untuk perusahaan kita sendiri gitu loh. Nah, 1 Agustus saya mulai temuin orang ditolak ada. Saya coba waktu saya awal berjalan itu ditolak, saya kan nggak bisa tunjukkan income saya. Saya tunjukkan income upline pun orang pasti akan ngomong, itu kan orang lain, kamu bagaimana gitu kan. Nah, singkat cerita saya berbicara dari hati saya aja gitu loh, bahwa saya nih tujuannya bertemu, ingin menyampaikan informasi tentang kebaikan gitu kan. Nah, 1 Agustus sampai 11 Agustus saya menerima bonus 19 juta. Waktu 19 juta itu saya lihat, wow, saya bilang kenapa bisa seperti ini gitu kan. Saya jalanin makin semangat, saya ketemu orang, singkat cerita saya tutup 1 bulan pertama saya di AFC dengan angka 39 juta. Gitu ya. Plus tiket Dubai kedua. Nah, berjalan bulan selanjutnya saya bersyukur ya, saya punya leader itu Ko Bobby itu sudah melakukan strategi yang diberitahukan itu, strategi bisnis di AFC, dan saya lakukan itu benar loh Bapak Ibu. Ya beda-beda tipis, Betty sama Ko Bobby nggak apa-apa kan, kalau Ko Bobby 3 bulan bisa 100, saya 3 bulan belum 100, nggak apa-apa dong, gitu kan ya. Nah, saya ikutin persis seperti yang Ko Bobby lakukan. Saya bekerja 1,5 bulan, saya punya direct sponsor 16 orang, saya punya passive income waktu itu sudah 30 juta. 31 juta per bulan, gitu ya. Dan saya sudah coba melakukan itu untuk member-member saya, melakukan cara yang sama, duplikasi. Dan itu nyata. Itu nyata. AFC ini buat saya benar-benar suatu kendaraan bisnis yang tercepat dan terbukti bisa melewati situasi ekonomi yang saat ini sedang kita alami, gitu. Kalau kemarin di tahun 2020, menurut data ada 2.000 orang kaya baru di Indonesia. Saya bersyukur, saya ada salah satunya di antara 2.000 orang itu, gitu loh. Ya, siapa saya? Saya cuman seorang ibu rumah tangga. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuman pedagang combro, saya pedagang donat, saya pedagang arem-arem. Karena saya nggak pandai masak, gitu kan. Tapi di AFC itu keberhasilan itu tidak ditentukan oleh ijazah S1, S2, S3, gitu kan. Keberhasilan di AFC itu tidak ditentukan oleh modal 100 juta, 500 juta, 1M, gitu. Di AFC ini keberhasilan hanya ditentukan oleh semangat dan keinginan. Jadi modalnya cukup sangat sederhana di AFC. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya merasa bersyukur saya berada di salah satu keluarga AFC ya, terutama dari Winners Team. Bangga dari 8 Busido, ternyata Winners Team sudah lahir 7 Busido ya. Betul, Cipangpang? Oh iya, betul. Nah, jadi 6 ya, 6. 6 ya, 6 Busido. Nah, berarti dari Kobudi ya, under dari Kobudi. Kobudi 6. Kalau Winners dari Kobudi ada 6 Busido, dan saya merasakan di bisnis ini saya boleh ada sampai saat ini pasti karena member-member saya. Betul nggak Bapak Ibu?
gitu ya. Berarti saya merasa saya sudah berada di tim yang tepat. Terima kasih karena saya sudah Tuhan pertemukan sama tim ini. Nah, apalagi nih yang mau ditanya sama Reni? Panjangan ya? Enggak sih, boleh sih kan untuk sharing juga kan. Memang kita besar di 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 network marketing ini karena kerja kita jaringan, bukan kita untuk mencari diri kita sendiri ya kan. Jadi memang juga tujuan Pak Ernest itu harusnya kurang lebih hampir sama dengan kita yang membernya AFC ini kan. Jadi kita ini juga saling membantu gitu. Kalau kita bisa ngomong kayak kemarin nih yang saya pernah dengerin home talk-nya ini siapa guru yang di Makassar itu under ini membernya Pak Mansur, dia kan bilang dia begitu banyak diberkati di AFC ini sehingga dia ini sebenarnya sampai pengen melambung tinggi, pengen ngomong ke dunia bahwa di AFC ini loh orang ini bisa berhasil, bisa mendapatkan income yang besar juga di sini gitu kan. Dia sampai pengen melambung tinggi terbang, dia bilang gitu. Ketika kita sudah merasakan bagaimana kita banyak diberkati dan juga banyak memberkati orang-orang yang join di sini ya. Jadi sebenarnya AFC ini tentang kita nih, it's about kita how to share ke orang-orang ya, how to share to people kan. Jadi kebaikan-kebaikan itu. Sekarang nih kan ini ya, Reni udah hampir umur 50 ya. Nah, tentunya yang di pertanyaan kan kadang orang-orang kan bilang, aduh kalau udah tua nih susah cari orang gitu kan. Apalagi ini sekarang orang udah banyak yang tahu nih AFC, udah banyak yang join ya kan. Terus kendalanya tuh mahal ini gimana. Padahal kalau kita udah join, kita jalanin tuh modalnya kalau saya nih yang pernah kerja konvensional yang saya harus keluar uang ratusan juta, saya merasa modal 20 juta atau 28 juta itu murah sekali gitu kan dengan lipat-lipat ganda ratusan juta yang bisa saya dapatkan di sini sih kalau menurut saya gitu. Nah, menurut Reni ini gimana nih kalau orang banyak tanya nih udah umur mau 50 cari orang susah, keliling ya capek gitu kan, modal mahal. Nah, gimana nih? Reni alamin enggak hal yang seperti gitu tuh? Oke, Bapak Ibu sebentar sebelum Reni jawab pertanyaan ini, Reni mau buka akun Reni boleh ya? Oh, boleh boleh. Aku jadiin host ya. Kelihatan nggak nih? Ta? Bisa kelihatan nggak ya, Ta? Aha, tadi ada yang bertanya. Sebentar, aku buang ininya ya. Background. Tata, boleh bantu aku? Non ya? Oke. Oke. Bapak Ibu, nampak ya ini akun Reni ya? Bentar, aku jadiin ini speaker view dulu. Nah. Kelihatan ini akun Reni ya? Ya, kelihatan. Total direct sponsor 32 ya? 52. Oh, 52. Oke, oke. Oke, saya buka. Total downline saya berapa, Cipangpang? 812 ya? Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau di perusahaan lain untuk mendapatkan hasil puluhan juta, kira-kira kita membutuhkan berapa banyak member? Ratusan orang. Tapi di Reni ini hanya 52 member dan 52 member itu tidak semua jalanin bisnisnya, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Ko Bobby sering bilang ada hukum apa? Pareto, ya. Pareto itu 20%-nya yang jalanin bisnis. Kalau dari itu berarti jalanin bisnis berapa? 10 orang. Betul ya? Nah, kita anggap terbaiknya deh 20 orang. Dari separuhnya, hampir separuhnya. Itu saya punya jaringan sebanyak 812 orang. Saya anggap itu toko Bapak Ibu. Betul ya? Boleh ya saya bilang itu toko saya ya. Showcase saya. Nah, kalau kita bisnis konvensional, saya kemarin ketemu sama member saya, dia bilang saya modal jual kebab yang di gerobak itu, paham ya? Itu 27 juta, Ci, dia bilang. 3 bulan, 6 bulan hilang begitu saja habis. Nah, tapi di AFC ini kita modal kalau tadi Ci Fangfang bilang 20 jutaan, kita dapat box 12 box. Betul ya? Nah, kita punya kememberan seumur hidup.
bukan cuma 3-6 bulan. Kita tidak perlu bergantung kepada karyawan. Karyawan nggak masuk, kita dongkol. Ya kan? Karyawan izin stres. Karyawan apa nih? Ada alasan nggak masuk, kita marah-marah gitu kan. Tapi di AFC kita modal 20 juta, kita dapat produk, kita nggak perlu invest modal lagi, nggak perlu bayar maintenance fee, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar sewa tempat, betul ya, nggak perlu bayar karyawan, hati senang, hati tenang, ketemu orang. Jadi kalau orang bilang, kenapa umur 50 tahun udah capek gitu kan, atau misalnya udah tua segala macam, buat saya karena saya memandang bisnis ini bukan bisnis konvensional. Saya berkata ini bisnis kebaikan gitu loh. Bisnis kebaikan saya nggak pernah merasa capek. Hari ini pun tadi saya 6:30 baru pulang sampai rumah. Saya mandi gitu kan, makanya tadi saya nggak nyalakan videonya karena saya coba pakai lipstick sedikit lah biar nggak terlalu pucat. Jadi saya tuh nggak pernah merasa capek karena hidup saya ini merasa berarti gitu loh. Saya ketemu orang, dia mau bilang dia mau tolak, ya nanti tak pikir-pikir, ya nanti tak bicarain sama suamiku. Nggak apa-apa, it's okay, saya selalu berikan informasi. Karena saya percaya sesuatu kebaikan pasti akan diterima baik. Setuju nggak nih? Kalau sesuatu yang tidak baik, mau dibungkus pakai kertas kado seindah apapun, tetap tidak baik, tetap tercium tidak baiknya, gitu kan? Tetapi kalau kebaikan yang kita berikan, walaupun misalnya dibilang waktunya kurang tepat atau segala sesuatunya, tapi saya tetap sadar satu saat pasti akan diterima baik, gitu ya. Jadi kalau ada member saya Meli dari Batam, saya bersyukur dan saya mulai melihat kesuksesannya. Meli ini saya tawarin bulan Agustus tahun lalu, waktu saya pertama kali jalanin bisnis. Saya tetap pantau dia, tapi dia tidak bilang tidak tertarik atau tidak apa, dia bilang mahal ya saya bilang ayo jalanin bisnisnya, nanti kamu akan tahu bukan mahalnya gitu kan. Terus singkat cerita dia member bulan April kemarin. Apakah waktu berapa bulan tuh? Berbulan-bulan itu terus suatu kegagalan buat saya? Tidak, Bapak Ibu. Karena saya tahu yang saya sampaikan baik gitu loh. Nah, saya berpikir seberapapun tua usia saya, mau saya 50 tahun, mau saya 60 tahun, mau saya 70 tahun, kalau saya masih melakukan kebaikan, Bapak Ibu mau nggak? Ya, betul nggak, Cipangpang? Betul sih. Ya. Nah, kita nggak hidup di dunia ini berapa lama, tetapi berapa berarti kita buat dunia ini, gitu kan? Jadi jangan jadi usia tuh jadi hambatan buat kita melakukan kebaikan. Nah di AFC ini saya merasa saya melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Jadi saya agak aneh, sedikit apa ya? Kalau bisa tuh saya pengen ketemu gitu loh. Kalau sama orang-orang yang mulai menyerah, mulai patah semangat, mulai hilang selera gitu kan. Kenapa? Why? Ada masalah apa gitu loh. Karena kita nih melakukan kebaikan kok. Jadi pada saat melakukan kebaikan tuh Bapak Ibu nggak dibatasin sama usia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau hari ini saya tinggal menghitung hari, bentar lagi 50 tahun, mau nanti saya jadi 60 tahun, saya tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau saya bagaimana bisa misalnya dapat member gitu ya, sementara orang bilang katanya produknya mahal. Tadi pertanyaannya gitu kan? Iya. Nah, saya pun waktu baru pertama mendengar mahal ya produknya, gitu kan? Nah, saya akan buka mindset, saya akan bicara ke hati, saya nggak jual produk loh sama kamu. Maaf loh Bapak Ibu, saya ketemu Bapak Ibu, saya nggak pernah jual produk. Saya nggak pernah suruh Bapak Ibu beli produk. Saya mau ajak Bapak Ibu berbisnis. Nih, paham nggak nih? Malam ini saya mau bicara. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu berbisnis. Kalau bisnis ada modal nggak? Pasti. Pasti ada. Buat saya modal di AFC sangat sederhana, sangat simpel. 3,4 juta. Berat itu benar. Waktu ini pertama gabung berat. Tapi ada banyak cara. Waktu itu Reni nggak pernah diajarin caranya kan. Caranya apa? Ya jual produknya, ya kan? Kita cari orang yang membutuhkan. Mungkin dia butuh 1 box, ini 1 box jadi member, ya kan? Atau mungkin kita member nanti pada saat promo Ruby,
gitu kan? Atau sekarang ada sistem pembayaran Tokopedia. Buat Reni nih ya, kalau misalnya pun Reni harus daftar paket Ruby 3,4 juta, saya pakai Tokopedia dicicil 1 bulan itu cuman berapa? Hampir 300 ya. Cuma 300.000. Kalau walaupun buat Reni walaupun sesusah-susahnya kalau 300.000 masih oke lah 1 bulan. Karena apa? Karena pada saat kita sudah jadi member Ruby, kita closing 1 Ruby saja, kita sudah dapat bonus 300. Betul ya? Anggap itu untuk bayar cicilan Tokopedia, untuk bayar cicilan modal kita. Seminggu 1 bulan pahit kata, anggap kita cuma closing 4 Ruby. Misalnya nih, sejelek-jeleknya 1 Ruby seminggu. Kira-kira dengan closing 4 Ruby sudah dapat berapa? 750 tambah 750, 1,5 juta. 1,5 juta bayar cicilan Tokopedia 300, masih ada 1,2 juta. Itu membantu nggak buat orang-orang yang sedang hidup berkekurangan? Sangat membantu Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang produknya mahal, saya hanya akan bicara saya nggak jual produk. Saya mau ajak Bapak Ibu berbisnis. Kalau namanya berbisnis, buang duit atau mau cari duit? Mau apa ya? Mau dapat untung dong kan kalau bicara bisnis kan? Nah, kalau sudah ketemu Reni bicara bisnis, Reni akan janji, Reni akan jamin kamu punya untung dengan bisnis ini. Tapi ditolak pernah ya? Ya? Kalau ditolak gimana nih perasaannya nih? Ditolak buat saya semua orang pasti pernah mengalami. Ya, sekelas maaf nih ya, maaf Ko Budi kalau Reni bawa-bawa atau Ko Eka yang Reni kenal gitu ya. Sekelas Ko Budi pun pasti pernah ditolak. Sekelas Ko Eka pun pasti pernah ditolak. Jadi jangan pernah kaget kalau ditolak. Nah, jawabannya apa kalau ditolak? Itu berbeda-beda, berdasarkan kasus, berdasarkan situasi, ya kan? Reni pernah ditolak berdasarkan telepon. Apa ini, Ci? MLM ya? Saya udah nggak mau ya, begitu-begituan, gitu kan. Mau tahu nggak Bapak Ibu jawaban saya? Seperti ini jawaban dari leader juga. Saya bilang gini, Cici, mohon maaf. Gini, mungkin saat ini Cici nggak membutuhkan informasi ini. Tapi bayangkan jika ada saudara Cici, teman Cici yang membutuhkan informasi ini. Gitu kan? Orang kan berdoa nih, Reni nih, aduh sakit. Tuhan berikan saya kesembuhan, ya kan? Terus orang lain, Tuhan saya ingin dapat income. Nah, apakah Tuhan yang pada saat kita berdoa yang memberikan jawaban siapa? Tuhan. Tapi apakah terus suara Tuhan, hai anakku Reni yang kukasihi, gitu kan? Enggak mungkin kan? Percaya nggak Bapak Ibu? Tuhan bisa memberikan jawaban melalui orang lain. Tuhan bisa memberikan jawaban doa melalui kejadian orang lain atau suatu kejadian gitu kan. Jadi saya jawab di telepon itu. Ayo kasih saya waktu 1 jam. Saya datang ke Tangerang, Cici nggak perlu ganti bensin saya, nggak perlu bayar upah saya ngoceh gitu kan, nggak perlu sediain saya makan. Dengerin informasi saya 1 jam. Setelah itu pikir, mungkin Cici nggak membutuhkan, tiba-tiba Cici lagi di kantor, teman Cici bilang, papaku semalam jatuh kena stroke. Misalnya gitu kan. Nah, Cici udah dapat informasi dari saya. Kemarin temen gue ngomong nih ada produk buat stroke bagus dari Jepang. Ternyata waktu dia disampaikan orang itu mau konsumsi AFC dan mengalami kesembuhan. Saya mau tanya sama Cici, hati Cici bahagia atau tidak? Dia bilang ya bahagia. Nah, salah nggak kalau dengerin informasi ini dulu dari saya? Kan saya nggak paksa Cici untuk bergabung. Cici boleh pikirkan, Cici boleh pelajarin, Cici boleh putuskan. Singkat cerita saya diterima. Gitu ya, itu penolakan per telepon. Boleh ya saya jawab panjang lebar begitu ya Bapak Ibu ya? Boleh. Real kenyataan. Satu saat saya masuk ke kota wisata, saya diusir. Dibuka pintu loh Bapak Ibu. Opo, MLM yo, dia bilang gitu kan. Aku wis antipati yo ambil MLM iki loh, dia bilang gitu. Saya bilang gini, Madam, kasih saya waktu yuk 30 menit, saya mau bicara. Saya bilang gitu kan. Oh, orang-orang, aku wis antipati, dia bilang gitu. Oke, 15 menit, diem dia. Topang tangan gini, 15 menit, Madam. 10 menit, Madam. Kalau 10 menit, Madam nggak tertarik, bilang sama Reni pulang. Aku bilang gitu kan. Dia nggak ngomong, dia duduk di kursi.
saya setengah berjongkok, saya pakai kertas HVS kan. Gini madam, nih madam kalau di Ruby, ini begini-begini saya mulai bicara tuh 10 menit, semaksimal saya. 10 menit lewat, oh berarti dia tertarik. Betul nggak Bapak Ibu? Saya lanjutin lagi, 15 menit. Oh sampai setengah jam dia nggak sadar, saya udah bicara setengah jam. Tadi dia nolak saya loh. Betul ya Bapak Ibu ya? Singkat cerita, dia bangun dari kursi, dia telepon temannya. Sis, aku wis antipati yo ambe MLM. Tapi sing iki kok aku tertarik yo. Hah. Paham ya Bapak Ibu? Saya memang kalau cerita detail nih, kejadiannya jadi panjang lebar gitu kan ya. Singkat cerita itulah yang mempertemukan saya dengan salah satu member saya yang saat ini sudah jadi leader sukses. Yang tadinya kaki lemah saya sekarang jadi kaki kuat saya, melesat pesat ya. Dan saya belum bisa kejar, jadi pincang kaki saya. Tapi saya saya percaya Tuhan pasti siapkan pasukan saya di sebelah kanan untuk kejar-kejaran gitu ya. Nah itu Bu Siska. Bu Siska ternyata salah satu leader di MLM kecantikan gitu ya. Saya nggak sebut nama ya. Nah waktu saya jelaskan, saya presentasi waktu itu berdua, Madam sama Siska. Waktu saya jelaskan dengan papan tulis, ternyata dia melongo. Dia melongo, saya lihat, saya kasih buka ini nih, buka akun saya kan. Ini loh, membermu berapa? 16, aku bilang. Berapa kamu? Nih aku join segini nih, 1 bulan setengah 16. Ini kamu berapa? 39, Bu. Ternyata dia hitung loh Bapak Ibu. Jadi dia bawa income saya bulan pertama untuk presentasi. Dan hitungan dia nggak meleset loh. Jadi dari 16 orang kamu 8 yang diamond. 8 diamond berarti kamu dapat bonus ini. Sisa 8 ruby ini. Benar Bapak Ibu 39 juta. Gitu ya. Jadi jangan pernah takut sama penolakan. Bapak Ibu percaya nggak? Dari penolakan itu ternyata saya bertemu seorang jenderal hebat dari kota wisata. Gitu ya. Jadi tetap percaya, lakukan ini dengan 3D. Saya selalu bilang sama member saya 3D. Simple, sederhana. Lakukan dengan doa Bapak Ibu. Sekuat apapun, sepintar apapun, sehebat apapun, saya percaya jika Tuhan berkenan, gitu ya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Paham ya Bapak Ibu? Jadi dari awal pertama saya member, saya punya upline Pak Jusak ini luar biasa. Tiap pagi dia bilang, Bu berdoa Bu, kita berdoa gitu kan ya. Oke, singkat cerita saya tulis nama-nama Bapak Ibu. Kan disuruh bikin list nama, betul nggak Cifangfang? Iya betul, kita harus tulis ya. List nama. Tulis nama. Saya tulis nama Bapak Ibu. Awal saya doa masih sebut satu nama-nama ya kan. Saya masih pegang contekan tuh ya. Tuhan saya bawa nama A, B, C saya sebutin ya. Tuhan biar Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang terbaik. Yang membutuhkan produknya untuk kesembuhan. Jadi kebaikan gitu kan. Buat kesehatannya. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat pilihanmu untuk bersama-sama denganku memiliki satu visi dan misi melangkah sukses bersama gitu kan, dan menjadi berkat buat orang banyak. Sampai lama-lama kan namanya jadi banyak ya, kalau saya sebutin nanti saya doanya nggak selesai-selesai kan. Jadi saya cuma bawa kertas, saya bilang gini, Tuhan aku tumpang tangan buat nama-nama yang ada di kertas ini. Kayaknya tambah lama tambah banyak ya namanya ya. Tambah banyak gitu ya. Nah terus sambil berjalan ini Bapak Ibu, waktu dulu nulis nama mungkin baru dapat 20, betul ya Cipangpang ya. Yeah. Terus hari ke hari kan mulai diingetin dan makin kemari saya nggak tahu ya, muncul satu nama atau kita masang status, kita lihat ya orang-orang yang ngeliatin status kita kan, dia mengikuti nih aku lagi di AFC, bolehlah aku follow up gitu kan. Yang awal misalnya kenalan anakku di ice skating yang aku nggak pernah bayangkan mau prospek dia, dia ngeliat-liatin status aku terus nih, mulailah aku say, hai mam, kapan skating lagi gitu kan. Terus aku ada info nih, boleh nanti ya kita ketemu di ice skating. Paham ya, seperti itu mengalir ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ya kurang lebih kayak gitu. Terus apalagi kalau produk mahal udah saya jawab, ditolak saya udah jawab. Apalagi bertemu, ada beberapa pertanyaan yang japri saya, kok kayaknya Bu Reni nggak pernah kesusahan ya untuk ngajak orang ketemuan. Kalau saya ada aja alasan, bahkan dijanji-janjiin atau cuman ya nanti gitu ya.
saya karakter orang yang lebih enak ketemu Bapak Ibu untuk presentasi. Jadi awalnya mungkin saya follow up dari HP gitu kan, tapi pasti untuk closing atau untuk segala sesuatu saya lebih enak ketemu sih. Nah itu kita ngobrolnya enak. Puji Tuhan, saya mengalami satu rangkaian testimoni yang banyak Bapak Ibu dari member-member saya. Jadi kalau misalnya mau bicara tentang testimoni, kalau dulu saya lihat AFC itu dari YouTube. Betul ya Bapak Ibu ya, testimoni YouTube. Sungguh-sungguh saya suka ikut nangis gitu melihat testimoni itu, tetapi di hati kecil saya ada bertanya seperti ini produk apa? Ini makanan dewa mana? Kok orang konsumsi 3 hari sembuh, 3 saset sembuh gitu kan? Sementara saya mikir saya sakit tenggorokan aja udah masuk ke rumah sakit dokter, udah habis obatnya, suruh datang lagi, diracik lagi gitu kan. Sementara kok ini orang sakit bisa sembuh gitu loh. Nah, sampai satu saat saya mengalami pribadi saya sendiri, member-member saya sungguh stroke, benar-benar stroke, diikat tangannya 10. Ini sekali lagi nih, apa nih, disclaimer ya. Harus saya beritahu begitu ya. Perbedaan masing-masing ya di tiap tubuh. Tetapi member saya tuh 10 saset dari stroke yang diikat tangannya bisa jalan gitu ya, 10 saset loh. Oke, singkat cerita satu box sudah jalan lancar, lepas tongkat, mau kita nggak lepas, cuman diangkat-angkat tongkatnya gitu ya. Terus saya pernah saya share ya di grup winner Pak Haji Semin Kerawang, stroke 4 tahun, dia bisa jalan hanya dengan 2 box gitu ya. Jadi saya hanya titip pesan Bapak Ibu. Selalu saya kalau closing dokter, saya nggak bisa bicara produk. Karena produk saya pengetahuannya tidak sehebat mereka. Tetapi kita merasa berbahagia, merasa bersyukur, blessing, karena produk kita ini memiliki paten manfaat. Dan itu yang membuat saya tidak pernah takut bertemu orang. Kalau testimoni itu kan pendapat pribadi Bapak Ibu ya. Mungkin 10 saset di stroke di member ini stroke bisa berjalan, mungkin di Bapak Ibu 2 paket gitu kan ya. Tetapi buat saya ini adalah paten manfaat yang berbicara. Paten manfaat itu pasti berbicara tentang riset dan penelitian. Dan setelah itu paten manfaat ini diakui oleh 3 negara. Jadi kalau sesuatu terjadi, pasti negara ini tidak mau dong resiko kan. Jadi kalau bahasanya gini Bapak Ibu, kalau Reni mengeluarkan satu produk, saya keluarkan dengan PT Reni Jaya. Satu saat produk itu bermasalah, Jaya tutup. Betul ya? 3 bulan kemudian produknya diganti kemasan, diganti warna, diganti bentuk. Saya keluarin dengan Jaya Reni, PT Jaya Reni. Itu berbicara tentang PT gitu kan. Tetapi kalau berbicara tentang negara, buat saya itu salah satu yang wow. Dia sudah pikir matang-matang nih negara Jepang. Nggak mungkin dia mengeluarkan produk yang paten manfaat yang tidak terbukti. Nah, terus disetujui lagi oleh Cina, disetujui lagi oleh Korea. Jadi saya merasa bahwa produk ini powerful, pasti ada manfaat yang terjadi, kebaikan, hanya waktunya yang berbeda-beda. Betul ya, Cifangpang, Bapak Ibu ya, setuju ya? Seperti itu. Dan anak saya ini yang kedua, usia 10 tahun, Tata ya, Tata tiap malam minum apa? Utsukushi, Bapak Ibu. Jadi saya kalau ketemu member yang ngomong mahal, saya gemes Bapak Ibu. Saya gemes, makanya kalau ada member saya udah tipe leader, dia masih bilang produk mahal, ketemu sama saya 4 mata. Jadi saya bilang gini Bapak Ibu, mohon maaf, produk ini kalau saya dengar dari leader saya, masuk ke Indonesia harusnya di atas harga 3 juta. Sekarang saya dapatkan 1.650.000. Nah, saya tidak mau tahu deh bagaimana, tetapi saya coba lihat nih dengan produk-produk lain gitu kan. Bener loh Bapak Ibu, ada plasenta 1 botol 5 juta loh. Iya kan? Dan setelah itu saya baca Japan Food Research mengatakan SOP Subarasi itu lebih tinggi kandungannya dibanding yang ini. Nah, saya daripada milih 5 juta lah, saya mendingan pilih yang 1.650.
saya bisa dapat 3 box. Nah, kalau dia bilang mahal, dari mana tuh mahalnya? Ini satu kotak, ini 3 box loh. Buat anak saya bisa 3 bulan loh itu. Jadi ya enggak, kalau sama saya sih gampang ya kalau ngomong produk mahal. Karena apa ya, udah kita udah jalanin gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya melihat member saya sembuh. Sekarang orang stroke 4 tahun, terus dia minum 2 box Suba itu 3,5 ya, Bapak Ibu. Stroke 4 tahun dengan mengkonsumsi Suba 3.500.000 terus dia bisa berjalan, masih cara mahal nggak Bapak Ibu? Murah lah ya. Dia mau pilih mana? Mau pilih mana, stroke 4 tahun lagi atau dia bayar 3.500.000 tapi dia sembuh? Oke ya. Nah, saya ambil testimoni dari di sini kalau tidak salah ada namanya Ibu Marlina tadi saya lihat. Ini dari timnya Kolimto. Testimoninya bagus juga buat saya, sangat bagus. Jadi membernya ini sudah diamputasi 2 jari. 2 jari ya, kemarin saya lihat fotonya, saya sempat bilang share ke aku fotonya. 2 jari, lalu mau diamputasi sebetis, Bapak Ibu. Dokter sudah bilang amputasi sebetis. Nah, singkat cerita dia konsumsi Utsus sama Subarasi. Pukul rata, dia beli diamond. Berapa Bapak? 20 juta. Betul ya? Fik ya, kita setuju. Sekarang saya bilang sama Bapak Ibu, kalau setelah konsumsi Subarasi dengan pakai diamond 20 juta, kakinya tidak jadi diamputasi sampai betis, mahal atau murah? Murah dong ya. Dia pilih bayar 20 juta atau pilih betisnya potong sampai amputasi? Ya, Jadi buat aku kalau orang berbicara mahal itu orang yang belum mengkonsumsi, belum tahu manfaatnya, belum tahu bisnisnya. Sehingga dia berkata mahal. Tapi kalau orang udah mengkonsumsi, dia mendapatkan manfaatnya, masih bicara mahal apa tidak? Buat saya. Kalau orang sudah jalanin bisnisnya, masih bicara mahal nggak? Tidak. Lawong sudah bisnis, saya sudah bisa konsumsi gratis. Anak saya 10 tahun sudah saya kasih jatah sebulan Utsukusi 1 box. Mama saya sudah saya kasih jatah Subarasi sebulan 1 box. Gitu ya. Jadi kejawab nggak nih Bapak Ibu? Kalau orang bilang produk mahal. Karena dia belum mengkonsumsi produk ini. Dia belum tahu manfaatnya. Dia belum tahu bisnisnya ini. Dia belum mendapatkan income-nya. Dia belum menikmati konsumsi gratis. Itulah gunanya kita yang sudah tahu. Betul ya Bapak Ibu, setuju nggak nih pada diam semua, jangan-jangan tertidur. Karena tugasnya kita Bapak Ibu yang sudah tahu manfaatnya, yang sudah tahu bisnisnya, yang sudah menikmati semua itu, tugasnya kita menjelaskan ke mereka supaya mereka paham. Bapak Ibu mau nih menerima tugas untuk melakukan kebaikan bersama AFC, menjelaskan. Aduh, maaf ya, Pantul, saya udah coba. Saya nih orang terpandang, masa saya ditolak? Betul nggak? Kadang-kadang harga diri juga suka bicara kan, gara-gara AFC masa gue sekarang di delete kontak kalau sama teman gue atau gue di blok atau apa segala macam gitu kan, benar ya? Nah itu jangan jadikan itu salah satu alasan, justru jadikan itu salah satu semangat. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, orang-orang yang menolak kita, apakah mereka tidak membutuhkan uang? Yuk Fang, orang yang menolak itu dia tidak mau uang? Suaranya putus-putus, Ren. Orang yang menolak, sekarang sih udah jelas? Coba lagi, Ren. Udah jelas sih, Bang? Udah. Tadi putus-putus. Bapak Ibu, Bapak Ibu mau tanya, apakah orang yang menolak kita artinya mereka tidak membutuhkan uang? Orang yang menolak kita artinya dia tidak mau uang. Orang yang menolak kita artinya dia tidak mau, bukan. Buat Reni bukan. Mereka butuh uang, Bapak. Mau sukses. Mereka mau meraih impian. Reni impiannya pingin beli rumah dari AFC. Yang ada meja makan dan taman di belakang. Ya, biar anakku bisa piarang. Ini sekarang minta musang, minta sugar glider, minta apa lagi nih ya, di kebun binatang. Jadi itu cita-citaku. Mereka mau impian, mereka hidup nggak? Mau Bapak Ibu.
mereka belum paham, mereka belum mengerti, mereka butuh penjelasan, mereka butuh bukti. Setuju nggak? Nah, kita-kita yang sudah paham, kita-kita yang sudah menerima bukti, ayo kita mau berbagi sama mereka. Apapun situasi kondisinya yang dihadapi, jangan mudah menyerah. Kalau ditanya targetmu, saya bilang Ronin sudah di depan mata, saya berharap samurai itu jika Tuhan berkenan, saya bilang gitu kan, sekalipun tidak tercapai itu tidak menghentikan langkah saya untuk periode selanjutnya. Betul nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu berkata, Ko Eka 1 tahun jadi Bushido, dia orang sukses berhasil. Reni 2 tahun jadi Bushido, terus orang yang gagal? Enggak Bapak Ibu. Reni 3 tahun jadi Bushido pun Reni akan tetap jalanin bisnis ini. Karena apa? Hati Reni damai, hati Reni tenang, hati Reni sukacita. Karena di sini kita memberikan kebaikan terus kita diikuti berkat gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi ayo Bapak Ibu, tugas kita untuk membuat mereka mengerti, mereka paham tentang AFC. Orang yang sakit itu berapapun biayanya, dia mau sembuh. Bapak Ibu di sini ada yang mau jelek nggak? Nggak ada ya, senyum-senyum tuh. Mau cakep semua nih. Oh, pada senyum-senyum tuh kan, nggak mau jelek kan? Nah, kalau kira-kira berasa nih matanya udah mulai bengkak sedikit gitu. Mulai lihat dompet, nggak ada duit. Kira-kira dipaksain nggak tuh? Kalau perlu nanya-nanya teman, ini bikin narik mata supaya kenceng pakai apa gitu kan? Ya duit belanja dikurang-kurangin dikit gitu kan? Karena apa? Pingin cantik, pingin sehat. Saya yakin percaya semua orang dunia ini pingin sehat dan cantik gitu. Nah di sini dijelaskan bahwa kedokteran pun berkata ada masa pertumbuhan, ada masa penuaan. Itu nggak bisa ditolak Bapak Ibu, sudah mau 50 tahun kalau jalan mulai ngosan ya itu wajar. Tugasnya Reni apa? Reni mau menjaga kehidupan Reni supaya tetap sehat, tidak menyusahkan orang lain, terutama tidak menyusahkan keluarga, suami itu kan. Jadi di FC ini kita menjalankan bisnisnya, kita bisa konsumsi, artinya kita sehat dan sukses bersama AFC. Setuju nggak? Setuju nggak nih Kalau Bapak Ibu? sudah dijamin sama AFC. Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu nggak? Nah, biar nggak ngantuk nih. Ini tadi ngelihat Ibu Juke ya. Ya. Berarti ejaan zaman dulu ya, harusnya Yuke ya. Lama juga, iya. Ejaan lama. Bu Yuke nih kan udah menjadi leader nih, gitu ya. Pasti banyak member tuh kan jenisnya macam-macam tuh, kan? Ada yang santai-santai, ada yang gesit, ada yang ntar naik sebentar turun, betul nggak? Iya, betul. Coba deh share sama Bapak Ibu menghadapi itunya bagaimana tuh. Maaf nih, apalagi kan mungkin, aduh, gue mau ajak lu kaya kok susah banget sih. Gue mau sukses susah banget, betul nggak Bu Yuke? Oh, betul sekali. Nah, ngadepin member-member yang seperti itu gimana nih? Sharing juga dong. Kok jadi saya yang sharing, Bu Reni? Nggak apa-apa. Kita berbagi, bener nggak nih gitu kan? Pernah nggak ngalamin tuh Bu gemes banget atau kayaknya kesabaranku udah habis deh nih, atau aku masih panjang sabar, aku masih apa gitu? Ya, bener sih, ada orang yang butuh duit juga ditarik juga nggak mau jalan, dipukul dari belakang juga nggak mau lari. ya tetap. Nah, sekarang saya bimbing. Kalau sampai loh Bapak Ibu, sekelas Ibu Yuka aja masih ngalamin seperti itu ya Bu Yuka ya? Ya, namanya manusia tetap ada yang kayak gitu lah Bu Reni. Ya tetap dibimbing lah. Kalau saya sampai sekarang walaupun donan itu nggak mau jalan, tetap saya japri, tetap saya chatting. Nanti kalau ada Zoom tetap diajak, ada table talk tetap saya panggil. Ya tetap disabarin aja. Namanya downline ada apa?
Kenapa Bu Yuke mau seperti itu? Ya karena kalau lihat mereka sukses kan saya juga ikut seneng. Apalagi Nah, untuk orang itu yang lagi nggak punya itu ya, nggak punya kerjaan, Nah, tapi susah mau ngajak itu ya, kalau lihat dia jalan itu ya ikut seneng lah. nah, itu Bapak Ibu. Itu ya benar ya Bu Yuke ya. Itu yang membuat kita terus semangat Bu Yuke ya. Iya. Karena apa? Kita senang melihat kesuksesan orang lain di AFC ini. Saya cross line itu bisa tetap saling mensupport loh. Bisa tetap saling membantu. Kita bisa jadi berkat buat semua orang. Tidak harus, kalau maaf ya, kalau di bisnis lain kan dia jaringan gua enggak nih. No, ntar dia manfaatin gue segala macam. Tapi di sini enggak loh. Karena apa? Karena kita melakukannya dengan baik ya, kebaikan gitu ya Bu Yuke ya. Kita melihat dia sukses, kita senang. Makanya saya bilang sama member saya, kalau saya bulan pertama dapat 39 juta, kalau kamu bisa bulan pertama 100 juta, aku bahagia. Betul nggak Bu Yuke? Bukan nanti Betul. bukan kita, waduh, gua kalah, dia udah 100, gua masih 50. Enggak ada di sini. Kita senang melihat dia sukses, kita senang melihat kehidupan dia berubah. Kita senang dia, member saya nggak tahu nih, Bu Sindri ada nggak nih? Bu Sindri ada apa tidak nih ya? Nah, saya senang lihat member saya tiba-tiba dia teks, Ci, aku beliin bapakku motor, hasil murni dari AFC, dia kirim foto motornya. Terus apa? Saya kurang ajar dia udah beli motor. Enggak Bapak Ibu, saya senang. Ayo Bu Sindri. Seperti yang Ibu Yuke tadi jelaskan, kita di sini berbagi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Nanti berkatnya memang berbeda-beda. Cifangfang udah samurai ya? Iya. Nah, Cifangfang samurai. Diam-diam saja samurai. Reni kebanyakan suaranya, kebanyakan geraknya masih ngejar Ronin Bapak Ibu. Tapi Reni tetap semangat Bapak Ibu. Ini ya, saya tadi kan dengerin ceritanya Bu Reni kan bilang tadi closing yang Bu Siska nih di ini ya, Kota Wisata Malang ya. Oh, Kota Wisata Cibubur. Oh, Cibubur, bukan yang Malang. Nah, saya mau tanya nih, ada nggak member yang di luar kota atau luar pulau nih? Puji Tuhan, saya bergerak, saya berterima kasih sama member-member saya. Ini ibu-ibu pejuang yang luar biasa, gitu ya. Saya juga berterima kasih karena AFC. Karena AFC ini mau bikin kita kaya, Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu ini dapat bonus dari AFC, melototlah matanya, gitu ya. Yang dia bilang dari MLM lain sebulan 800.000 itu sudah berdarah-darah. Dia loh yang ngomong, bukan saya. Boleh direkam gitu ya. Saya pertanggungjawabkan. Dia bilang di MLM lain aku dapat 800.000 pairing loh, nggak ada direct sponsor loh mereka ya. 800.000 aku sudah berdarah-darah, Ci. Tetapi di AFC, maaf Bapak Ibu, mereka dapat bulan pertama 20 juta, bulan kedua, Bu Siska ya, bulan kedua 20 juta, bulan ketiga 20 juta, sekarang sudah tambah, lari kencang. Nah, setelah begitu, melotot nggak matanya? Bergerak Bapak Ibu. Terima kasih buat member-member saya nih yang luar biasa, saya bisa ada di sini juga karena mereka. Ingat Bapak Ibu ya, kita kerja tim, betul nggak? Bu Yuke, Cifangfang? Ya, betul. Di sini Ya, kerja tim Bapak Ibu. Kerja tim, tapi ingat, titik kita itu adalah bisnis kita masing-masing. Kenapa Reni ngomong begini? Jangan nanti Bapak Ibu bekerja, ngedumel di hatinya. Gue disuruh kerja, ngenakin dia yang di atas. Dia enak-enakan, gue pontang-panting. Itu nggak ada Bapak Ibu, nggak terbukti. Nggak terbukti ya. Itu sudah saya alamin dengan member saya. Ada yang masuk lebih dulu, sudah jadi upline, tapi member di paling bawah. Nah ini ada nggak nih Bu Yanti Lobo? Bu Yanti Lobo? Ada. Nah ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ada, Ren. Ya, saya mohon maaf ya. Saya kalau presentasi juga mata saya melotot, suara saya keras. Memang begini bawaan sejak lahir dari oroknya kata mama saya. Terus kalau saya presentasi atau saya home talk saya pasti komunikasi dua arah. Saya panggil. Jadi Bu Yanti Lobo ini adalah dari asuransi, leader salah satu asuransi.
Di atasnya dia tuh ada member saya juga, Mamlia. Nah, maaf Bapak Ibu, jangan dibilang Bu Yanti kerja keras atau kerja kencang untuk ngenakin upline yang di atas. Itu tidak terbukti. Karena apa? Betul ya Bu Yanti Lobo ya? Benar. Benar. Ayo silakan Bu Yanti Lobo berbicara dulu. Sapa Bapak Ibu di sini. Tampilkan wajahmu Ibu Yanti Lobo. Iya, ini maaf nih, soalnya saya lagi di Magelang, signalnya kan kurang bagus. Jadi saya ini dulu ya, nggak usah tampilkan videonya. Iya, jadi saya mengucap syukur pada Tuhan ya, Reni ini orang yang berjasa memperkenalkan saya dengan bisnis AFC. Saya memang sebelumnya kalau di insurance kan memang kita sukses kita ini kan tergantung diri kita sendiri ya. Maju tidaknya kita tergantung kita. Leader hanya orang yang berjasa memperkenalkan kita. Nah, di sini saya juga terapkan apa yang ada di insurance itu, saya terapkan di bisnis AFC. Karena di insurance itu saya ada beberapa yang tim saya yang sudah mandek-mandek itu, akhirnya saya samperin lagi dan memang berawal dari user. Saya pertama juga kan mengkonsumsi dan saya cocok dan suami saya ada masalah kesehatan, ya puji Tuhan sudah tertolong. Jadi dari situlah kita jadi testimoni, kita cerita ini bagus loh produknya. Ayo coba dicoba dan ini ada bisnisnya juga kok, kenapa tidak dicoba? Dan ini cocok juga dengan masa pandemi ini. Nah, terus saya juga Reni ajak-ajak misalnya ikut Zoom dan sebagainya. Kemudian yang pertama saya juga sempat ditemanin, jadi dari situ saya bisa ngerti ya, oh cara presentasinya seperti ini. Kalau ada masalah di lapangan, handling objection-nya seperti ini. Dan kita juga di sini tentunya dituntut untuk rajin ikut Zoom ya, agar kita lebih bisa pinter. Kalau kita pinter kan orang yang kita prospek kan dia percaya juga. Contohnya di tim kita ini ada beberapa dokter ya. Nanti juga bakalan banyak ya, Ren ya, yang dokter gigi itu. Ya. Nah, tentunya kita kadang jiper juga kan kalau presentasi di depan dokter, tetapi di sini kan ada paten manfaat. Oke lah dia secara medis dia lebih pintar dari kita, tetapi di dalam AFC tentunya kita pasti lebih dari mereka. Nah, tapi di sini ya kita saling ini ya, saling belajar satu sama lain dan akhirnya mereka juga berkata, oh ya ini bagus dan mereka semua berawal dari pemakai juga dan dia bilang bagus dan akhirnya mau jalankan bisnisnya. Jadi saya mengucap syukur, saya juga terima kasih pada Reni yang sudah memperkenalkan saya di bisnis ini dan tentunya saya juga mau nih, saya juga sedang kejar Ronin nih sama Reni ya kita kejar-kejaran ya Reni ya. Nah di sini kan kita kan, ya intinya sukses kita ini semua tergantung kita saja. Begitu teman-teman, terima kasih malam ini. Catat ini Bapak Ibu, sukses kita tuh tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung upline kita, bukan tergantung leader kita. Bu Yanti Lobo kalau berharap sama Reni kecewa dia. Saya ditunggu-tunggu nggak bisa, ya kan dia nungguin saya seminggu, misalnya saya nanti minggu depan lagi. Tetapi saya mau katakan bahwa suksesnya kita tergantung dari kita sendiri, ditunjang oleh tim, oleh member, oleh upline, oleh leader, kita bekerja sama. Nah, ini yang saya mau jelaskan, Bu Yanti Lobo ini di bawah, ada di atas ada Bu Lia. Begitu Bu Yanti bergerak kencang, apakah terus Bu Yanti nggak bisa melewati upline? Melewati upline nggak Bu Yanti? Iya, melewati upline. Melewati upline. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir yang kemarin-kemarin ya ada di grup ya, mau kerja ngenakin atasan. Tidak Bapak Ibu, ini perusahaan usaha milik Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Nah di sini saya mau coba, ada Ibu Lasma nggak nih? Bu Lasma, mohon maaf ya, Cipangpang, aku panggil satu memberku boleh ya? Boleh. Ada nih yang namanya Bu Lasma. Bu Lasma ada nggak? Ini mau ada yang pertanyaan di chat juga nanti mau aku ini. Oke, ya, ayo boleh. Yang pertanyaan apa sama? Itu Bu Lasma. Ini Bu Lasma Kota Wisata, betul? Iya. Bu Lasma calon Busido. Calon jenderal, calon Busido. Yes, amin. Aku suka semangatmu. Bapak Ibu, Ibu Lasma ini saya suka. Saya catat omongan Bu Lasma. Lasma Sang Busido ya. Bu Lasma ini adalah member dari Kota Wisata, bawaan dari Ibu Siska. Bu Lasma ini buat saya ini sudah nampak bakal jadi leader hebat.
Jadi kalau kemarin dia mau tarik ke Sentul, Reni, gue mau prospek orang di Sentul. Ini pejabat, ini segala macam. Aku bilang gini, aku harus bicara keras kamu ya. Kamu bukan tipe member pengikut. Kamu ini tipe leader jenderal. Ngapain kamu bawa-bawa aku? Kamu presentasi, kamu prospek dengan hatimu. Apa yang ada di hatimu? Nah, saya mau tanya nih sama Ibu Lasma. Bapak Ibu harus dengar ya. Apa yang ada di hati Ibu Lasma untuk dia prospek orang lain. Bagaimana produknya Ibu Lasma? Boleh kasih saya penjelasan testimoni produk? Bagus, luar biasa. Saya punya keluhan, saya dulu nih ya yang langsung menggunakan. Saya punya keluhan di bottom ya, sampai ke bottom belakang ya, sampai ke bawah nih betis. Saya memang ada sedikit varises, tapi feeling saya sih ini mungkin apa karena dulu saya rajin banget fitness ya. Mungkin ketika weight training itu terlalu maksa, kepengen pahanya kecil, jadi ini feeling sih ya, karena udah 2 tahun tuh sakit gitu ngilu ya. Jadi kalau saya habis pulang dari luar atau lelah tuh sering anak saya tuh saya suruh injek nih, dia berdiri di bottom saya tiduran di kursi. Saya minum ini loh, apa itu Utsu sama Suba itu 3 ya. Saya ingatnya tuh 3 lah, 3 saset. Itu sekarang hilang loh. Saya bingung. Ini kayaknya kuat banget ya buat sendi nih. Jangan bingung, Bu Lasma. Ada paten manfaat, udah diteliti 15 tahun, nggak usah bingung-bingung. Iya, ya makanya ini luar biasa, saya sampai bingung. Ini kenapa sih, sakit apa sih ini ya? Apa sendi yang luka gitu di dalam gitu. Ternyata diapain ya sama Utsukushi sama Suba nih ini saya ini. Nah, kalau saya nggak Kesakitan salah, lendir biji tomat itu bagus untuk sendi. Ya, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Itu testimoni Bu Lasma. Coba testimoni suami Bu Lasma. Nah, suami dia punya keluhan di kan ada gula darah sama udah kena ke jantung. Nah, waktu itu kakinya tuh bengkak di telapak atas gitu ya. Saya juga aduh gimana ini, diperkenalkan produk ini oleh teman saya. Kebetulan fungsi ginjal suami saya tuh udah gangguan juga. Nah, kreatininnya waktu itu lewat dari batas normal. Lalu saya dapat info teman saya dikasih Utsu sama Suba ini turun ya kreatinnya. Saya cobakan ke suami saya, puji Tuhan juga ini kreatinnya turun. Dan kebetulan di Utsu apa Suba ya ada untuk ekskresi albumin, bocor ya, albumin dalam ginjal ya, dalam darah. Albumin itu kan protein, kebanyakan protein dalam darah ya, bocor keluar terus. Nah, salah satunya ini Utsukushi bisa digunakan untuk mengobati ini. Inilah yang lagi saya berikan ke suami treatment. Puji Tuhan hasil labnya turun secara umum semuanya. Amin. Nah, satu lagi Pak Ibu, supaya jelas nih. Saya nggak tahu nih kalau Bu Lasma ikut Zoom saya malam ini. Terima kasih Bu Lasma. Satu lagi testimoni anaknya. Tolong Bu Lasma. Oh iya, anak saya itu kan ada alergi di tangan yang sudah dari umur 8 tahun dan sudah berkali-kali ke dokter sampai dokternya bilang bingung lah, dokternya profesor di Jakarta Skin Center loh. Ini kenapa ya, dia bilang. Baru-baru ini 2 bulan yang lalu kambuh terus, dikasih obat kambuh. Akhirnya dokternya bilang udah saya nggak kasih obat lagi, takutnya
apa sih dia bilang, jadi psoriasis apa gitu ya, yang kayak autoimun yang ada yang autoimun kan bisa kena ke kulit juga ya. Nah akhirnya saya berhentiin, nggak dikasih obat, disarankan minum probiotik gitu. Saya kasih probiotik ini dari Utsukushi. Puji Tuhan sudah membaik sebelah tangannya dan ini lagi treatment terus. Oke. Umur berapa sekarang anaknya Bu Lasma? Umur 19 ke 20. 19 tahun. Jadi dokter sudah bilang masalah kulitnya ini dari umur 8 tahun dan tidak sembuh. Nanti Bapak seiring Ibu, ya. seiring dia dewasa akan sembuh, tapi enggak tuh. Nah, oke. Terakhir Bu Lasma, itu tadi tentang produk. Sekarang saya mau tanya tentang bisnis AFC Bu Lasma. Bagaimana Bisnis Bu Lasma? AFC luar biasa ya. Waduh, tadi saya ikut presentasinya Pak Susilo juga semakin tercengang lagi ya. Itu bonus-bonusnya, terus saya dapat bonus nih kayaknya nih. Dapat lagi nih konnichiwa. Cepet banget. Saya lebih tersadar lagi tadi ini. Udah dapat lagi nih. Ternyata yang saya hanya pikir, oh kalau direct sponsor cuman direct sponsor, tahu-tahu ada pairing yang dari sisi kiri ke kanan. Aduh. Kayaknya jadi semangat lagi nih, Bu. Nyata ya, berarti udah terbukti ya, Bu ya. Nah, Nyata. terakhir benar-benar terakhir. Benar-benar terakhir nih Bu Lasma. Bapak Ibu masih semangat ya denger ya. Saya jamin Bapak Ibu tidak akan menyesal mengikuti Zoom kami malam hari ini ya. Karena Ibu Lasma ini ya mau ngomong. Bu Lasma kan pernah menjalankan MLM seberang. Dengan sekarang jalanin AFLM lagi loh Bu Lasma. Kayaknya MLM yang kemarin sudah bikin apa nih? Bikin lelah gulana ya. Kenapa lah Bu Lasma? 30 juta. Mesti 300. Pairingnya, bonusnya cuma dari pairing dan angka pairingnya harus sama kiri kanan, dan itu pun tunggu 30 juta dapatnya 850.000 doang. Astaga, mencapai 30 juta lama banget karena poin value-nya dikit banget. Terus kalau dibanding sama bisnis AFC, kasih angka skornya berapa nih? Waduh, 1 banding berapa ya? 1 banding 100 lah. Udah cinta ya sama AFC ya? Cinta. Siap ya Bu, jadi berkat buat orang lain ya Bu ya. Amin. Siap. Sukses, terima kasih Bu Lasma. Ya. God bless you. Thank you. Calon Bu Sidoku. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini testimoni ya. Nah, sekarang saya mau katakan sama Bapak Ibu, model Ibu Lasma begini, apakah masih perlu prospek ditemenin sama Reni? Kagak, Bapak Ibu. Saya bilang sama Ibu Lasma, temuin prospekmu, prospek dengan hatimu. Loh, dia bicara produk sudah ada testimoni. Betul nggak Bapak Ibu? Lengkap lagi testimoninya. Bicara bisnis, lengkap. Nanti masalah hitungan bonus direct sponsor direct apanya, kalau mau lebih jelas lagi, bawa ke Zoom hari Kamis. Atau bawa ke table talk yang tiap minggu kita lakukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini masih semangat nih denger saya nih. Ini ada yang tanya nih, Ren. Aku mau bacain chat dulu ya. Ini soalnya udah tanya. Boleh. Siap. Ini nih yang pertama nih, ada yang tanya kan, bulan pertama total direct sponsor Reni ada 16 orang. Siapakah 16 orang tersebut? Teman gereja, tetangga, teman sekolah, pelanggan combro, pelanggan donat. Itu siapa tuh? Oke, jawab dulu ya. Cara membuat janji ketemuan awalnya supaya bisa ketemu dengan 16 orang yang tadi. Oke. Stop sampai situ ya. Saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Direct sponsor saya pertama 16 orang. Siapa saja? Teman sekolah kah? Teman bekerja kah? Teman gereja? Saya cari waktu itu orang-orang yang dekat sama saya Bapak Ibu.
saya mulai sharing ke bos saya, mantan bos saya. Saya pernah bekerja kan, saya sharing ke mantan bos saya sharing ke supir gini Bapak Ibu, saya pernah, kita ada satu tim pelayanan di ibadah. Nah, selalu kalau kita keluar kota pakai supir ini. Jadi saya share ke supir, ya kan? Terus saya share ke teman-teman kerja. Terus saya share ke orang tua murid, teman anak sekolah. Itu salah satunya ya. Kejawab ya Bapak Ibu ya, saya cari yang terdekat dulu. Ibu Yanti Lobo ini saya temukan mungkin saya sudah mau ke jalan ke bulan kedua. Ibu Yanti Lobo ini adalah teman saya, mungkin kita bertemu singkat, tidak terlalu banyak. Waktu anak saya pertama di kolam renang. Dia sama-sama dengan anak Bu Yanti itu ada semacam ikut kursus renang gitu ya. Nah, saya tahu dia bekerja di asuransi. Waktu itu saya salah hitung direct sponsor Dubai. Saya pikir setelah ini saya tinggal 2 diamond lagi. Ternyata saya dan Kolimto salah hitung. Sudah saya masukin, saya masih butuh 4 diamond untuk Dubai. Kan waktu Dubai itu saya sempat heboh juga tuh manggil-manggil onta belum masuk-masuk gitu ya. Nah, saya hubungin Ibu Yanti nih. Salah satunya begini Bapak Ibu. Saya saya messenger di Facebook. Saya pikir gini, dari 20 orang di Facebook, 2 orang aja bergabung, sudah bisa bawa saya untuk kejar Dubai, semakin dekat. Nah, saya hanya bilang sama Ibu Yanti itu begini, selamat siang Bu Yanti, kapan punya waktu, saya mau ketemu, ini saya punya informasi bagus dan peluang bisnis, saya bilang seperti itu kan. Yuk kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Nanti Ibu bisa pertimbangkan. Nah, singkat cerita Bu Yanti kasih jawaban sama saya. Baik, besok ya jam 5 sore. Oke. Nah, hari H-nya sebelum jam 5 Bu Yanti nge-tag saya. Bu, mohon maaf ya, saya tidak bisa ketemu hari ini karena dia ada acara. Bapak Ibu, saya mau tanya sama siapa nih? Ibu Lydia. Ibu Lydia ya, boleh ya? Nah, saya mau tanya Bu Lydia. Pada waktu saya dijanjikan sama Ibu Yanti, besok ya ketemu jam 5 sore, pas hari H, beberapa jam sebelum saya bertemu, Ibu Yanti bilang, maaf saya nggak bisa ketemu sama kamu. Nanti ya di reschedule. Kira-kira Ibu Lydia pikirannya apa nih Bu Lydia? Ya mungkin ada acara mendadak, ya di reschedule lagi. Nah, positif ya. Tapi ada nggak orang yang berpikiran negatif? Ada Bapak Ibu. Kalau positifnya dia akan bilang gini, oh ya mungkin dia memang ada acara, nanti kita reschedule. Tapi kalau negatifnya, bisa nggak dia bilang begini, ya udah mulai cari-cari alasan nih, nggak mau ketemu sama gue. Betul ya Bapak Ibu ya? Jawaban itu siapa yang jawab? Kita Bapak Ibu. Ternyata besoknya saya nggak pantang menyerah. Saya bilang, Bu gimana Bu? Boleh saya hari ini ya jam 5. Wow, berarti kan nggak perlu saya berpikir repot-repot negative thinking. Memang benar dia ada halangan. Singkat cerita, saya bertemu Bu Yanti Lobo. Bapak Ibu mau tahu, dia salah satu jenderal saya di posisi kanan. Gitu kan? Dan dia bawa pasukan, anggota prudensialnya. Tim dokter itu banyak dari Bu Yanti. Tim dokter itu banyak dari Bu Yanti Lobo. Nah, jadi buat saya tetap positive thinking, mindset-nya harus benar Bapak Ibu. Karena pada saat mindset benar itu, kita akan melakukan hal-hal yang positif, yang maju, gitu kan ya. Nah, terus jangan juga pernah batasi. Jangan pernah batasi, maksudnya begini, aduh ini supir, bisa nggak ya? Gitu kan. Ini begini. Jangan dibatasi. Kita hanya berbagi, hanya sharing. Nanti semuanya berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Terus apalagi tadi? Bagaimana cara bertemu ya? Cara bertemu seperti itu. Saya kasih video kecil. Dulu ingat nggak ada video AFC kurang lebih 2 menit tentang bisnis AFC. Nah, saya share itu. Share bisnis itu gitu kan, networking 4.0 gitu kan. Dan saya hanya bilang gini, kalau ada orang bilang, ya nanti ya kapan ada waktu saya jelasin. Nah, saya cuma bilang gini, kasih saya waktu untuk ketemu
ngobrol-ngobrol aja lah, ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol asik gitu kan. Terus ya kita sharing-sharing. Udah cuman hanya mengalir seperti itu aja sih, obrolan ibu-ibu gitu. Gimana sih, Bu? Jadi Bapak Ibu kita hanya cuman mau sharing-sharing nih, ini ada cuan loh, ada bisnis keren banget loh. Ya gini apa MLM-nya? Ya, kamu butuh duitnya apa butuh MLM-nya gitu kan bahasanya. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu kalau dibilang itu, kalau leader saya bilang kamu butuh profesi atau butuh income. Ya, buat saya kalau waktu saya jualan donat, saya disuruh jadi kuli cuci pun saya mau, Bapak Ibu, kalau ada yang mau gaji saya. Yang penting halal gitu ya. Jadi sebenarnya ini belum pernah saya bicara nih sama semua orang. Maaf ya Bapak Ibu, saya pernah loh sampai bilang gini sama Pak Jusak tuh, upline saya. Udah saya di sini deh cuci gosok panggilan. Oh, Mam yang bener, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat bisa bayar listrik, bisa seperti itu ya. Jadi buat saya yang penting mah income. Nah itu kita harus buktikan sih sama mereka semua. Apalagi nih Bapak Ibu pertanyaannya Cipangpang? Ini ada yang tanya, Bu Reni dalam menjalani AFC kan pasti sering ditolak ya. Dulu awal-awal sampai pernah door to door, benar? Door to door-nya, benar, saya jemput bola Bapak Ibu. Saya jemput bola. Kenal nggak sama ininya? Oke, saya paham. Bapak Ibu, saya belum sekelas Cipangpang yang kasarnya datang kalau udah ngumpul 5 orang, datang kalau udah ngumpul 10 orang. Reni itu jemput bola, orang satu pun masih Reni kunjungin, temuin loh, khusus cuman 4 mata gitu ya, prospek 4 mata gitu kan. Nah, kalau dibilang kenal atau tidak, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu udah lihat direct sponsor saya kan cuma 52. Betul ya Cipangpang ya? Ya. Anggaplah yang berjalan 20. Nah, dari Bu Yanti saja saya kenal sudah berapa orang banyak. Jadi sebenarnya ada yang tidak saya kenal, malah banyak yang saya tidak kenal gitu loh. Tapi akhirnya, maaf nih Bapak Ibu, leader-leader yang ada di sini, kita harus mengenal member kita. Kita harus mengenal perjalanan mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya saya kenal nih salah satu Ibu Sindri yang tadi beli motor buat bapaknya, saya tahu dia mau ikut member AFC. Saya tahu dia itu adalah prospekan pertama saya di Kota Wisata, rombongan pertama. Tetapi dia yang daftar member terakhir. Gitu ya. Karena dia tidak punya modal. Singkat cerita dia cari tetangganya, ini bagus loh, 1 box dibeli, ini bagus loh 1 box dibeli, sampai dia bisa untuk daftar member. Ya. Jadi kalau ini Bu Lasma nih satu tim dengan Bu Sindri, dia tahu. Nah saya kalau di Kota Wisata ini berbicara, saya udah nggak perlu apa-apa lagi, saya nggak perlu bicara sebenarnya. Karena apa? Produknya sudah bicara, bisnisnya, duitnya udah bicara. Apalagi yang saya mau bicarakan? Ya saya cuma bicarakan semangat aja. Bapak Ibu jangan patah semangat ya, kita pasti bisa sukses. Nyata gitu ya. Tadi Bapak Ibu lihat ya kesaksian Bu Lasma itu luar biasa loh. Buat saya 800.000 jual 30 juta. Itu pun katanya sudah lelah tired gitu ya. Nah di AFC Bapak Ibu kalau dia jual 30 juta tuh bayangin tuh. Direct sponsornya aja kalau 20 udah 3,3. Betul nggak? Terus yang 10-nya udah berapa tuh? Berapa? Udah. Nah, saya mau panggil siapa ya sebenarnya? Ini ada orang lagi. Siapa ya di sini? Itu tadi kalau door to door-nya itu orang yang nggak dikenal atau kenal nih? Oke, door to door itu pasti ada yang saya kenal dan ada yang tidak saya kenal. Contohnya ada yang saya kenal adalah misalnya saya pernah, saya ada member di Amerika karena waktu itu saya pernah mencari nafkah di Amerika gitu ya. Terus saya pulang, saya mulai telepon, itu saya kenal gitu kan. Saya ketemu adiknya, ketemuin adikku ya di gini-gini, aku ketemuin adiknya. Cicinya, aku kenal. Tetapi kalau kayak Bu Yanti atau Bu Yanti lah anggaplah. Ren, besok kita ketemu sama Dokter Lisbeth ya. Begini. Kan saya nggak kenal Dokter Lisbeth. Jadi saya kalau bisa bawa sama Yanti. Tapi kalaupun Yanti berhalangan, saya bertemu dengan Dokter Lisbeth. Terus dari Dokter Lisbeth, dia lagi praktek di satu klinik. Dia bilang, Ren datang ya. Tiba-tiba di klinik itu lagi ngumpul beberapa dokter. Gitu ya.
Saya kan nggak kenal sama dokter itu. Saya ngumpul-ngumpul sama dokter, saya bilang, saya sampai grogi loh Bapak Ibu waktu presentasi sama dokter-dokter itu, buka-buka di HP itu sampai nggak ketemu-ketemu karena tangan saya grogi kan. Tapi saya cuma bilang apa, paten manfaat saya. Oh, dok, maaf ya dok, ini dok paten manfaatnya, saya share kan linknya kan ke HP dia. Coba deh dokter buka deh, dia gini-gini, oh, dia udah, saya udah tenang gitu ya, saya nggak perlu banyak omong gitu kan, saya berterima kasih sama AFC gitu kan, saya nggak perlu banyak bicara. Nah jadi ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal. Oke. Apalagi? Ini untuk tanya gimana caranya untuk closing dokter, apa yang dibicarakan atau sharing di awal. Ini kemarin terjadi ya, saya mengalaminya. Dokter Lisbeth undang saya ke kliniknya, ternyata di sana ada dokter pemilik klinik, dan ini doakan ya Bapak Ibu ya, dokter ini mau bergerak, saya tinggal bikin PDF, saya akan coba bicara sama Ko Eka, kalau Ko Eka bisa bantu saya berbicara dengan manajemen, kalau dokter ini bersedia kumpulin 20 atau 30 orang, apakah manajemen mau backup saya? Sebagai ada dokter yang ikut mendampingi berbicara di Zoom itu, karena saya jiper juga ya kalau ketemu 20-30 dokter pertanyaannya kritis, waduh saya merasa sekelas Ko Susilo atau Ko Jimmy juga masih membutuhkan pendamping dokter gitu kan ya. Jadi saya presentasi sama dokter itu waktu itu pas banget, tiba-tiba ada di klinik itu temannya dokter datang lagi, ya udah saya terus terang Bapak Ibu tidak bicara Subarasi terdiri dari komponen 9 komponen gitu gini-gini gunanya apa gitu, enggak Bapak Ibu, saya cuma bilang gini, ini produk begini, pokok-pokoknya saja ya, bahwa ini BPOM RI-nya ml, makanan luar begini-begini, paten manfaatnya, ini loh dok nomor paten manfaatnya, terus saya buka linknya gitu kan, contoh-contohnya. Terus setelah itu Bapak Ibu saya nggak bicara bisnis dulu, saya bicara testimoni. Jadi saya kasih testimoni member-member saya yang stroke berjalan, yang kanker rektum mengecil, yang kepala botak pitak numbuh rambut, terus apalagi ya kemarin ya, yang dia harus terapis seminggu 2 kali, ternyata sekarang sudah tidak terapis lagi gitu kan karena pengentalan darah atau apa gitu ya. Jadi saya kasih testimoni-testimoni itu, hari itu saya closing dokter. Nah, kemarin saya kontak sama dia bilang, Reni siapkan PowerPoint-nya, nanti saya akan bikin Zoom-nya, kita akan adakan presentasi bersama dengan dokter-dokter. Karena kebetulan dia kalau nggak salah ketua PDI-nya gitu kan, Persatuan Dokter Indonesia ya. Nah, itu yang saya sedang olah bersama dengan tim Ibu Yanti Lobo ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau saya bicara produk sama dokter saya malu. Saya kan lulusan semea Bapak Ibu, taunya cuma marut singkong, terus ngucek-ngucek tepung terigu pakai Pernifan gitu kan. Ngomongin produk, aduh saya udah deg-degan Bapak Ibu, kan nggak tahu hati saya loh, di depan saya ada 3 dokter, saya deg-deg. Cuma saya pura-pura pede aja Bapak Ibu. Pokoknya kalau ngomong sama dokter nggak perlu ngomong banyak-banyak lah ya. Betul, nggak perlu lebih banyak-banyak. baik kalau kita punya testimoni, ya. Kita lebih baik kita memberikan testimoni aja. Ya, betul. Kalau menurut Reni lebih baik begitu ya Bapak Ibu ya, jangan sok pinter kebelenger ya. Kurang tepat buat saya gitu. Kita jangan terlalu. Saya mau kasih tahu lagi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, profesi itu tidak menjamin loh bahwa dia punya duit banyak. Profesi itu tidak menjamin loh bahwa income dia tiap bulan sudah bikin dia hidup nyaman. Betul nggak? Setuju nggak nih? Saya kemarin ketemu, nah Bu Yanti pasti setuju nih dengan komentar saya. Jadi kalau Bu Yanti nih ngomong, kita realita aja, saya hidup butuh duit gitu kan ya. Nah, jadi saya kemarin presentasi, nggak apa-apa ya, saya buka sedikit di sini ya. Salah satu boleh dikatakan punya jabatan lah di bank. Gitu kan, kepala cabang segala macam gitu kan. Tapi dia terus terang loh, income dia atau mungkin pendapatan dia atau apa segala macam. Jadi begitu saya kasih tahu bisnis gini kan, bisnis AFC, dia juga terkaget-kaget gitu loh. Gila beneran nih. Makanya kalau orang bilang, waduh, income lu di AFC melebihi gaji gue, malah mungkin 3 kali lipat dari gaji gue, dia bilang gitu kan.
Nah, salah lu sendiri, kenapa lu nggak mau gabung sama AFC? Aku bilang gitu kan. Nah, sekarang belum terlambat waktunya. Ayo, gue dampingin, gue support, gue ajarin sampai lu bisa. Sekarang ginilah, emak-emak udah tua, tukang combro bisa sukses di AFC, income puluhan juta. Lah kamu yang masih muda, yang tampang keren, gagah perkasa ganteng gitu kan, yang katanya punya relasi dari orang Indonesia sampai orang planet luar, masa gajinya kalah sama mak-mak? Aku bilang gitu kan. Wah iya nih Bu, saya jadi, kan saya kasih lihat semua Bapak Ibu income saya, konnichiwa saya. Nah saya mau tanya nih Bu Yanti. Iya. Bu Yanti, income-nya akhir bulan kemarin berapa tuh Bu Yanti? 3 hari berturut-turut dapat berapa Bu Yanti? 12.900.000. Duit ya Bu Yanti ya? Senang nggak Bu Yanti? Puji Tuhan, happy. Nah, Bapak Ibu, 12.900.000. Kita ngomong yang 3 hari kemarin aja. Ya, itu siapa yang mau gaji kita? Kerjaannya di rumah apa kemana Bu Yanti? Ya kadang di rumah, kadang di kafe, ngobrol sejam 2 jam. Enak banget di kafe, makanya kita pada gemuk-gemuk nih Bapak Ibu nih. Saya naik banyak sekali nih. Mana mau ke Bali lagi. Aduh, ini fotonya pada melembung-melembung nih nanti. Jadi Bapak Ibu enak nggak di AFC? Tuh Bu Yanti Lobo kerjaannya di rumah, nongkrong-nongkrong di kafe gitu kan. Ternyata dapat duit 3 hari kemarin terakhirnya 12,9 juta. Ya indah lah dengan AFC. Jadi saya yakin sih sebenarnya kalau orang tahu pasti jatuh cinta. Dan sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Saya mau bilang gini, Yanti, udah ya jangan jalanin AFC ya. Mau nggak? Nggak mau ah. Lanjut. Kalau orang udah terima konnichiwa, nggak usah dipukul pantatnya Bu Yuka. Dia udah lari sendiri. Iya, kalau udah masalahnya tuh belum terima konnichiwa. Nah itu, ayo temenin dia. Ayo, kalau perlu diapain lagi ya. Lu duduk di kafe, gue bayarin deh. Lu mau ngopi apa? Lu undang temen lu 2 orang. Lu mau ngetes gue closingin deh buat lu. Gue kerja buat lu, gue kasih lu duit deh. Lu duduk aja nemenin. Nah ini terjadi nih sama Bu Lasma kalau nggak salah nih. Jangan marah ya Bu Lasma. Bu Lasma mana? Harusnya masih ada nih Bu Lasma. Masih tuh. Bu Lasma itu datang. Dia nih ditawarin sudah lama, kalau nggak salah 4 bulan, dia belum. Nah, Bu Lasma nih. Bu Lasma, halo sayang, cantikku. Ya, Ren. Kerja di AFC enak ya Bu Lasma. Bu Yanti tadi bilang kerja di AFC, kadang di rumah, nongkrong-nongkrong di kafe, dapat duit. Bener nggak Bu Lasma? Iya, enak banget sih. Jadi Bapak Ibu, Bu Lasma ini beneran sudah diajakin ke AFC masih menolak, masih cinta dengan MLM yang sebelumnya gitu kan. Nah singkat cerita dia mengalami kebaikan ke keluarganya, dia bawa nih temennya 2 Bapak Ibu. Saya ingat, saya sebut namanya Rizda dan siapa Bu? Dan Yani. Yani. Saya tahu misalnya Kairos ya. Rizda dan Yani duduk berdua. Bapak Ibu, Bu Lasma nih makan singkong goreng ya kalau nggak salah Bu Lasma ya di kafe itu ya? Makan kesapa? Nah saya yang presentasi. Besok pagi dia terima konnichiwa 3 juta lebih loh. Hampir 4 juta loh. Padahal duduknya cuma makanin snack doang di kafe. Kata saya, no. Jadi mana lagi yang kayak begini Bapak Ibu? Udah dah. Nggak usah milih-milih, nggak usah banyak pikir-pikir, nggak usah banyak timbang-timbang. Ketinggalan, nyesel nanti. Fokus aja udah. Karena apa? Di AFC ini Bapak Ibu layak diperjuangkan, pantas diandalkan. Lalu perjuangan kita itu dihargai di AFC. Karena jadi berharga. Betul ya? Sekarang Bu Lasma baru Bapak Ibu, baru ya. Kalau Bu Yanti mungkin berbulan-bulan, udah toreda mau kejar Ronin. Bu Lasma ini baru. Saya bilang, Bu Lasma, udah ya, jangan jalanin AFC lagi ya Bu Lasma. Ya enggak dong. Kok enggak dong? Apa ya, kok dong? Mau ngerasain 100 jutanya kayak Bu Reni. Sama puji Tuhan. Nah itu, ya Bapak Ibu, jadi AFC ini nyata, bukan bis kaleng-kaleng, bukan hoax. Pada saat kita sudah membuktikan itu, percayalah, kita mau sukses sama-sama. Ya, Bu sukses bareng ya. Amin.
Amelia, ada pertanyaan lagi nggak? Ada, bentar. Nih, Fokus pertanyaan mau kan bosan ya berikutnya. sama Rena? Enggak nih, tambah Tapi, ini, tambah banyak Rena pertanyaan jamin. nih. Ini nih, Waduh, ada yang nanyain. apalagi nih? Kalau prospek orang tua temen di sekolah, kalau prospek orang tua temen tuh gimana? Basa-basi dulu, apa langsung menawarkan? Kalau pas lagi gosip-gosip di sekolahan tuh, nungguin anak-anak pulang sekolah. Bu Reni, Kalau Rena, ya sayang. itu ada Bu Ningsih tuh. Baru Bu masuk. Ningsih? Itu juga Oh, baru masuk. tourism Oke. tuh. Ya, oke, Semangat siap. tuh. Nanti tak panggil. Sangat Ya, tak Busido. panggil ya. Nih, Bapak Reni itu orang yang apa ya? Pakai gosip-gosip, nggak pakai muter-muter, nggak pakai basa-basi, nggak ada waktu buat begitu Bapak Ibu. Mendingan waktunya buat nemenin anak, nyuapin anak gitu ya. Kalau Reni fokus, komitmen, Reni serius. Reni tuh share di grup arisan ibu-ibu sekolah. Gitu ya. Jadi Reni share bahwa saya mau kata pokoknya intinya sama lah. Reni punya info nih, produk bagus gitu kan. Dari Jepang asli, punya paten manfaat, terus terbukti member-member sembuh mengalami kebaikan gitu kan. Lalu ada bisnisnya, bisa konsumsi gratis. Nah, salah satunya ada member saya yang nge-tag saya bilang gini. Nah, ini saya paling senang lagi kalau ada yang bertanya tentang harga di online tuh lebih murah. Saya paling senang tuh Bapak Ibu. Pengen jawab banget gitu. Wah, saya udah nafsu banget. Sekarang gini, Bapak Ibu maaf ya kalau saya ngomong kasar ya. Bapak Ibu ini kan sudah tua ya, udah berumur ya. Pasti tahu dong ya, mana yang menguntungkan, mana yang tidak, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Sekarang gini Bapak Ibu dikasih franchise. Franchise loh Bapak Ibu. Saya pernah mau mengajukan franchise dengan Indomaret, waktu itu 500 juta. Atau 300 juta lah, sampai 500 juta. Nah ini franchise cuma 3,4 juta. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Tokopedia online, Bapak Ibu dapat lebih murah berapa? 200.000, 300.000, ratusan ribu. Dah paling mentok, gopek dah paling mahal 500.000. Tetapi Bapak Ibu tidak memiliki bisnis, usaha, franchise. Yang seharusnya di bisnis ini kita bisa dapat income lebih dari 300.000, lebih dari 500.000. Kita mau dapat income puluhan juta loh. Nah, saya mau bilang, yang bodoh itu kita atau dia yang jual di Indomaret, jual di Tokopedia. Kita Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita berbicara untuk produknya, oke. Nggak ada masalah, ya kan? Waktu barang stok lama itu saya sempat sedih. Saya sempat sedih itu karena kalau member saya membutuhkan produk, dia mau nggak mau harus beli kan. Tetapi kalau orang yang berpikir untuk bisnisnya, kita buka bisnisnya, kamu hemat 300.000, tetapi kamu bisa dapat puluhan juta, gitu kan? Nah, saya cuma mau berkata nggak usah takut ngelawan online karena kita nggak jual produk, kita ngajak orang berbisnis. Tokopedia nggak memberikan keuntungan sebagai pembisnis, gitu. Jadi kita compare seperti itu ya. Nah kalau sorry tadi pertanyaannya apa tuh? Jadi lupa tuh. Oh ke Mama kan? Ke mam sekolah ya? Ini kalau ini prospek mama-mama sekolah nih. Jadi saya hanya akan bilang. Saya kenal misalnya mam ini kerjanya marketing, udah saya share di grup arisan sudah saya share gitu kan, saya japriin satu-satu. Mam, yuk mam ketemuan, aku mau sharing, mam nih pasti bisa deh. Pokoknya kita ngomong-ngomong seperti gitu aja. Jadi di grup arisan tuh saya branding image saya bahwa saya Reni di AFC. Bapak Ibu saya titip pesan branding image itu penting buat saya ya, buat saya itu penting. Jadi kalau saya mohon maaf ada foto mobil saya AFC Konnichiwa gitu kan. Jadi kalau saya jalan kawan itu mobilnya si Reni. Nah saya jujur Bapak Ibu kalau saya makan, wes bos AFC datang gitu kan ya. Bagus loh, saya nggak marah loh. Dia kenal saya AFC. Bayangin loh Bapak Ibu kalau di 50 orang pembisnis,
terus dia tahu peluang bisnis di AFC, 10 orang aja mau join sama Reni. Reni udah bisa Bushido, gitu kan? Ya minimal naik samurai dulu ya, Cifangfang ya. Jangan langsung ke Bushido. Jadi buat Reni branding image. Rumah Reni, apa tuh jendela kacanya, Reni nggak pakai hording. Reni pakai spanduk. Pas kebetulan ada 4 kaca. Ada 4 kaca tuh di kamar. Jadi satu Utsubarasi, Utsukushi, Sensei Suru, SOP. Jadi biarin orang tahu. Jadi kalau dibilang ini, oh Reni ya yang AFC, yang rumahnya di Cosmo ya, keren kan, Reni terkenal lagi AFC. Nah kadang-kadang Reni terima WhatsApp. Coba Cifangfang pernah ngalamin nggak? Gini, Bapak Ibu pernah ngalamin nggak? Ren, kamu masih bisnis di AFC. Ren, aku Ida, aku sebut namanya. Aku Ida, temanmu sekolah. Oh ya Ida, apa kabar? Gitu kan. Jujur aku nggak punya nomor dia. Terus dia ngomong gini, Reni masih bisnis di AFC. Tidak, aku bilang gitu. Teman Ida ada yang butuh Subarasi. Ida kasih nomor Reni ya. Oh oke, terima kasih Ida. Singkat cerita saya follow up. Tuti namanya. Tuti member. Beli 4 box kalau nggak salah. Terus saya bilang gini, Ida, Tuti mau member nih. Kalau Ida mau, Ida pasang tik. Jadi direct sponsornya bonusnya ke Ida. Tapi kalau Ida nggak pasang titik, mohon maaf. Bonusnya nggak bisa Reni kasih ke Ida. Gitu kan. Oh gitu ya. Ida sih sebenarnya gampang, Ren. Kalau mau prospek, ibu-ibu arisan, pengajian, segala macamnya. Sudah, why not? Pasang titik. Akhirnya saya jadi dapat 2 member. Enggak? Jadi Bapak Ibu dan setelah saya di grup arisan atau di grup orang tua murid, saya japri satu-satu. Atau kadang ada orang tua murid yang ngejapri saya, bisa nggak buat mama saya begini? Bisa Mam begini-gini. Atau dia japri saya, boleh Mam ketemuan yuk, gini-gini ya. Udah saya jalanin seperti itu aja Bapak Ibu. Apalagi pertanyaannya Cifangfang menjawab nggak itu? Menjawab nggak nih? Yang tanya tadi ini Elo ya? Bu Elo. Elo menjawab ya pertanyaannya. Ya, ini kayaknya ini Elo member saya ini dia ini guru kumon dia. Wow. Dia pengen prospeknya nih ini mama-mamanya ini. Ya, itu database-nya bagus, guru kumon. Cuman dia nggak pede gitu loh mungkin. Nah, itu kuncinya. Cifangfang sebut tadi. Kadang-kadang orang tuh kuncinya itu nggak pede, nggak percaya diri. Nah, bagaimana supaya pede? Turun, lakukan, praktekkan. Betul nggak Cifangfang? Iya, betul. Kalau tidak dipraktekkan, Bapak Ibu boleh ketemu Reni ya. Kalau Reni ke Surabaya, Reni bisa ketemuin. Kalau Bapak Ibu tidak praktekkan, Bapak Ibu tidak akan dapat percaya diri. Contoh, saya sebut lagi nih, kebetulan masih ada wajahnya di depan saya, Ibu Yanti Lobo. Bu Yanti Lobo, Ren besok prospek Septri ya, dia bilang, oke, saya. Terus tiba-tiba, Yan sampai jam 10 ya, aku mau ke Tangerang. Oke, Yan aku tunggu ya sampai jam 1. Saya nggak bisa diganti sore, nggak bisa Yan, aku ada acara keluarga. Singkat cerita, Yanti turun ke jalanan, ketemu sama calon prospek itu. Bapak Ibu mau tahu closing yang dia dapatkan? 1 diamond dan 2 ruby. Jadi 3 titik. Paham ya? Benar ya Bu Yanti ya? Benar. Nah, sejak itu saya sangat yakin dan percaya Yanti memiliki tingkat percaya diri yang nambah. Kalau ketemu prospek. Betul nggak? Iya. Nah, percaya Bapak Ibu ya. Seandainya sore itu saya yang nemenin Yanti dan saya yang prospekin, saya yang closingin, apakah Yanti mendapatkan percaya diri yang barusan dia lakukan? Sekarang Yanti bisa terbang sendiri dia, udah nggak perlu Ren prospek ini enggak, karena dia sudah melakukan turun dan dia bisa berhasil 3 titik diamond ruby. Bahasanya gini loh Bapak Ibu, kenapa saya paksa? Saya adalah salah satu leader yang memaksa member saya cepat ke diamond. Ya, member saya cepat ke diamond. Saya yang memaksa. Jadi kalau ada member bertanya posisi yang bagus apa? Diamond. Kalau misalnya dia ruby, harus cepatan diamond. Kenapa? Karena pada saat dia diamond, 1 Bapak Ibu, tingkat percaya dirinya seorang diamond. Hari ini saya belum bisa mendapatkan tingkat percaya diri Ronin, karena saya belum Ronin. Saya aja Bapak Ibu percaya diri saya udah Bushido. Jadi ngomong begini, percaya aja gitu. Tingkat percaya diri saya udah Bushido, padahal saya Ronin aja belum nih. Makanya tadi Cifangfang pengumuman
kejar rank apa sudah Ronin, aduh saya bilang salah ini, saya belum lagi berusaha mengejar gitu kan ya. Tapi saya bangga dengan proses saya. Proses usaha gitu saya bangga Bapak Ibu. Saya menikmati, saya sukacita, saya tenang, saya damai sejahtera, saya bahagia gitu kan ya. Walaupun Reni closing dokter, closing diamond belum Ronin toh. Enggak apa Bapak Ibu, saya menikmatinya dengan baik gitu ya. Jadi tingkat percaya diri itu perlu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah adiknya cifang-fang terus. Jangan pernah ngekor sama buyuke terus. Ayo turun. Kadang-kadang dihadapkan situasi kepepet, dia akan kreatif dan akan berhasil. Nah, sekarang tingkat percaya Yanti sudah bertambah dan Yanti bisa closingin. Kalau pada saat di Diamond dia akan berbicara tentang percaya diri Diamond, ya kan? Terus kedua, dia akan mendapatkan bonus yang maksimal. Jadi kalau saya bilang kamu mau dapat bonus 300 atau 550. Gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Harus percaya diri ya Bapak Ibu ya. Pasti bisa, pasti closing. Tidak selalu kita bicara di papan tulis closing. Tidak. Ya, ada caranya, ada warnanya masing-masing gitu. Apalagi Bu Cifang-Fang? Oke, ini pertanyaan terakhir ya, udah mau jam 9 nih. Ya. Nggak terasa ya kalau Reni yang bicara nih, nggak terasa 2 jam udah nih. Maaf ya Bapak Ibu, terima kasih ya. Salam kenal. Ya, terima kasih lah buat waktunya nih luar biasa. 54 orang ini puji Tuhan ya. Padahal tadi awalnya 4 orang ini. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana cara maintain member-member yang di luar kota atau luar pulau atau maintain member-member yang udah loyo? Gimana nih? Oke, Bapak Ibu, Reni terbatas. Waktu Reni terbatas. Tangan Reni terbatas. Gitu ya. Ini dibatasi oleh jadi Reni bilang ini kita tim. Saya selalu minta kerja tim. Jadi seperti Yanti Lobo ini sudah leader. Saya bilang kamu punya tugas untuk memaintain dari titik kamu ke downline kamu di bawah. Jujur saya katakan, mungkin saya akan tahu member Yanti itu satu yang pernah saya closingin. Betul nggak Bapak Ibu? Pasti saya ingat ya, karena saya yang closingin ya. Kedua, downline yang saya taruh di bawah Yanti atau direct sponsor saya lah bahasanya gitu ya. Pasti saya kenal dong, ya kan? Tapi kalau yang Yanti closingin atau yang Yanti direct sponsor, apakah saya terus akan mengenal semua? Saya akan berusaha mengenal, tetapi saya tidak mungkin bisa menjamah semuanya. Jadi saya minta bantuan dari leader-leader saya pegang. Contohnya kayak Meli Batam, ini kan ada di luar kota, Batam ya. Nah, saya taruh dia di bawah member saya namanya Pak Agus, Mas Agus, ya kan? Nah, kenapa saya taruh di Mas Agus? Karena Mas Agus ini bekerja keluar pulau. Dia ke Sumatera, ke Kalimantan, gitu kan ya. Jadi saya bilang, Mas, aku dapat member orang Batam. Kamu siap untuk bantu aku jadi upline-nya? Kamu siap untuk memonitor, untuk membantu, untuk segala macam? Dia siap. Oke, tak kasih Ibu Meli. Nah, saya merasa sih Ibu Meli ini bisa disentuh dengan baik dengan Mas Agus. Jadi kadang dia kalau WhatsApp Reni kan kadang Reni lagi nyetir atau Reni sedang presentasi kan slow respon, ya kan? Saya selalu bilang, Mas Agus tolong telepon Bu Meli, saya lagi slow respon nih. Jadi saya memantau member-member saya di luar pulau itu dengan bantuan tim, gitu. Terus kedua saya ada member di Manado. Puji Tuhan nih, sepertinya saya mendapatkan tim yang bergerak di Manado. Nah itu pun seperti itu, saya video call. Sorry, waktu itu bukan video call apa sih? Dari Facebook itu loh yang pakai call gitu ya. Telepon di Facebook pakai call apa tuh namanya? Ya. Messenger. Jadi saya messenger video gitu ya. Jadi saya telepon sama member-member saya di Manado tuh pakai itu. Nah, saya closingin mereka pun Diamond pun pakai itu gitu loh. Jadi salah satu member saya dia punya usaha di mahasiswa kan. Jadi saya bilang begini. Nah, saya pakai itu Bapak Ibu, pakai video call lah begitu ya. Nah, ini besok pun saya akan coba presentasi untuk salah satu member saya di Tangerang. Rencananya karena saya ke Tangerang hari Sabtu, kata dia kelamaan kalau nunggu Sabtu. Kita pakai video call dulu, kata dia. Oke, hari Rabu ya pakai video call jam 4 sore. Jadi saya suka lakukan dengan kontaknya
japri, tanya kabar, terus kalau udah mulai menghening tuh, mengheningkan cipta tuh di grup tuh, nggak ada komennya, nggak ada apa gitu ya, saya japri dia, kemana nih, kangen loh, aku bilang gitu, kamu nggak kangen toh sama aku gitu kan, terus gimana AFC, iya nih begini-begini, ayo kumpul gitu, ayo bawa temenmu 2-3 orang, aku datang ke tempatmu gitu kan, carilah tempat nongkrong yang enak. Jadi aku memang seperti itu. Jadi aku bilang, aku coba perhatikan sih di grup yang udah mulai mengheningkan cipta gitu ya. Saya bilang jangan kelamaan, nanti nyiur melambai gitu kan, lama-lama hilang gitu. Jadi kita harus tetap keep in contact ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti lagunya ini ya, gugur bunga ya. Ya, seperti itulah. Tapi Bapak Ibu jangan pernah patah semangat ya. Di AFC ini luar biasa kebaikan yang kita lakukan, dan percaya Bapak Ibu, ini adalah warisan orang-orang yang kita sayangi. Itulah Cipangpang ya. Apakah Cipangpang hari ini bekerja hanya untuk Cipangpang? Saya yakin tidak. Pasti ada titik anak Cipangpang. Betul nggak? Pasti ada titik orang-orang yang Bapak Ibu sayangin. Kalau Reni mau stop sekarang di AFC, ada semangat yang masih ada di Reni. Ada titik anakku loh. Minimal aku udah Ronin, anakku jadi Toreda dong. Nanti aku samurai, anakku jadi samurai juga dong. Jadi aku akan terus terpacu. Dan ada ini loh, ada, kalau Ko Jimmy bilang ada hot button. Reni mau punya rumah. Dan kalau Reni punya rumah, nanti tralisnya Reni mau bikinin ukiran Konichiwa AFC. Karena di perumahan kita nggak boleh bikin pagar. Kalau boleh bikin pagar, pagarnya bikin Konichiwa AFC gitu kan. Jadi tralisnya sajalah saya Konichiwa gitu. Ya itu aja. Oke, mungkin ada ini pesan terakhir nih buat Reni, buat nyemangatin ini seluruh tim yang member yang join hari ini nih. Untuk gimana nih mereka yang loyal. Oke, Reni cuma bilang Bapak Ibu kita semua bisa sukses. Ya, Reni cuma bilang Bapak Ibu kita semua bisa sukses. Kita semua pasti sukses bersama AFC, gitu ya. Miliki semangat, maju terus, lalu lakukan dengan hati. Pada saat kita melakukan dengan hati itu nggak akan ada yang bisa memisahkan. Nggak akan ada yang bisa melepaskan. Lakukan dengan hati, tulus berbagi, dan satu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan memberikan kebaikan buat banyak orang, buat orang-orang yang kita sayangin. Gitu ya, betul ya? Setuju Pak Ibu? Jangan setelah saya kasih ungkapan terakhir, besok saya Zoom nggak diundang lagi. Ya, buat saya ini adalah satu kebaikan kita, bukan buat kita sendiri, tetapi juga buat orang-orang yang kita sayangin. Bapak Ibu, kalau saya berbicara sebagai seorang ibu, ya, saya akan lakukan yang terbaik untuk anak-anak saya. Kalau di meja makan saya ada ayam, saya akan berikan dagingnya buat anak saya. Saya nggak kemut-kemut tulangnya saja. Yang penting masih aroma ayam, ya. Jadi saya yakin dan percaya di sini semua ada bapak-bapak juga pasti punya hati, tapi saya tahu dari saya sebagai seorang ibu ya, saya tidak akan mau anak-anak saya menderita atau mendapatkan kesusahan. Nah, perjuangan saya di AFC ini saya sangat yakin dan percaya Tuhan berkati kita semua. Dan ini bukan perjuangan kita sendiri, tapi perjuangan kita untuk anak-anak kita juga, untuk orang-orang yang kita sayangin. Jadi nggak ada alasan untuk Bapak Ibu berhenti, menyerah, putar badan, nggak ada alasan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak punya pilihan, Bapak Ibu cuma punya satu pilihan, maju terus, pantang mundur, dan jadi pemenang. Oke? Amin. Amin. Go Busido. Go Busido semuanya. Ya, terima kasih ya. Oke, thank you waktunya malam ini. Sungguh banyak memberikan berkat ya buat kita ya. Semoga kita terus maju terus. Go Busido, ketemu di Bali sama semua tim member kita di AFC. Nah, makasih Bu Reni. Makasih Bu Reni. Ayo waktunya. Bye. Thank you ya Kak Reni ya.
Sama-sama. God bless you semua. Thank you, Yusido, Ce. Pak Yutat. Bye-bye.